Hai, ketemu lagi di Zak Vlog. Di vlog kali ini gue akan membahas efek dari penggunaan minoxidil, terutama yang 5% yang katanya untuk cowok apabila digunakan oleh perempuan. Apa efeknya jika digunakan oleh cewek? Kita akan cari tahu bareng-bareng. Ini terutama dari leaflet yang ada di minoxidil 5%. Tapi sebelumnya gue akan menjawab pertanyaan dulu dari teman-teman yang masih bertanya apakah efek minoxidil yang gue pakai permanen. Jawabannya iya, dia permanen. Gue udah menggunakan ini 1 tahun yang lalu dan sejak itu gue nggak pernah pakai lagi. Ini udah dicukur berkali-kali, bisa dilihat hasilnya tetap ada. Dia masih ada nih. Kita akan lanjut ke topik bagaimana efek minoxidil 5% apabila digunakan oleh perempuan. Dari leaflet yang gue dapet di dalam box minoxidil, di situ dikatakan bahwa minoxidil cair 5% ini cocok bila digunakan oleh pria yang sudah berusia 18 tahun ke atas gitu. Perempuan seharusnya tidak menggunakan yang 5% karena yang disetujui oleh Badan Pengawas Obat Amerika untuk penggunaan minoxidil ke perempuan itu yang 2%. Begitu. Dikatakan bahwa di beberapa wanita ada efek tumbuh rambut di wajah, jadi bisa jadi tumbuh berewok juga kali ya. Dan terutama ini sangat berbahaya jika digunakan oleh perempuan yang hamil atau sedang menyusui, yang 5% ya. Terus di sini ada pertanyaan, apakah minoxidil cair 5% bisa menumbuhkan rambut yang tidak diinginkan? Artinya jika ini kan aslinya digunakan untuk kebotakan di kepala ya. Apakah akan menumbuhkan rambut di area-area lainnya di sini walaupun tidak dioles di bagian sini gitu? Jawabannya iya. Itu dilaporkan terjadi di perempuan gitu. Tapi itu sangat jarang dan dapat dikembalikan. Artinya jika sudah tumbuh bisa di-stop kok asalkan penggunaannya tidak dilanjut. Nah, jika kalian adalah pengguna minoxidil di kulit kepala dan ingin menghindari agar rambut tersebut tidak tumbuh di bagian-bagian lainnya, itu bisa dengan cara hanya menggunakan minoxidil di area yang diinginkan. Kalau di sini sih penggunaan minoxidil 5% di kulit kepala saja gitu, jika itu tujuannya untuk menumbuhkan rambut di kulit kepala gitu ya. Lalu jika kamu menggunakannya dengan tangan, langsung cuci tangan. Dan jika dipakai sebelum tidur, biarkan kering selama 2 atau 4 jam sebelum tidur gitu. Jadi apakah minoxidil cair yang 5% bisa digunakan oleh perempuan? Jawabannya bisa, tapi sebenarnya perlu dalam pengawasan gitu ya. Dan efeknya bisa sangat berbahaya kalau digunakan berlebihan karena ada yang mengatakan untuk 5% ini bisa digunakan sebenarnya 1 kali sehari saja untuk perempuan gitu. Nah, sekarang nih gue ada partisipan yang bersedia mencoba menggunakan minoxidil, perempuan yang ingin menumbuhkan alis. Jadi hanya digunakan di bagian alis saja, tidak digunakan secara berlebihan di area lainnya gitu. Untuk menghindari terjadinya pertumbuhan rambut di tempat lainnya, coba diminimalkan penggunaan itu supaya tidak terkena cairannya ke area-area lain, misalnya di wajah gitu, di tempat-tempat yang tidak diinginkan gitu. Jadi orang ini sudah menggunakan 1 minggu lebih. Kita akan lihat hasilnya sebelum dan sesudah di video yang akan gue tunjukkan ini. Oke. Kita bisa lihat perbedaannya. Ini kelihatan. Ini yang sebelum di daerah sini, ini masih jarang-jarang. Dan ini bisa kita lihat banyak yang tumbuh yang baru-baru nih. Di daerah-daerah sini baru-baru, ini juga baru-baru di pinggirannya. Kita bisa lihat juga di daerah sini nih, ini kecil-kecil udah mulai ada. Sebelumnya ini nggak ada ya. Ini juga sebelumnya nggak ada, di sini juga nggak ada. Nanti akan kita tunjukkan mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi video berikutnya perkembangannya bagaimana, atau apakah di stop gitu penggunaannya. Kita akan lihat di video berikutnya. Jadi gue tidak menyarankan ini untuk diikuti karena menurut FDA secara teknis yang dianjurkan untuk perempuan adalah yang 2%. Jadi untuk yang 5% ini kalau kalian mau ikutan pakai, terutama yang perempuan nih maksudnya, itu resiko ditanggung masing-masing. Gue nggak bisa menjamin hasilnya sama. Mungkin di kalian efeknya lebih lebat gitu kan, mungkin menumbuhkan
rambut-rambut di bagian yang tidak diinginkan. Intinya sih untuk pencegahannya seperti gue bilang tadi gitu. Mungkin kalau mau dicuci jangan sampai airnya ngerembes ke area-area lain. Lalu penggunaannya sebelum tidur sampai kering dulu baru tidur. Segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.